Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 yang Ibu cintai? Insya Allah hari ini kita akan membahas perkembangbiakan makhluk hidup, melanjutkan materi sebelumnya setelah pembelahan sel. Nah, di perkembangan makhluk hidup ini nanti akan dibahas bagaimana cara berkembang biak makhluk hidup antara hewan dan tumbuhan, baik secara aseksual atau dikenal dengan nama vegetatif, kemudian yang kedua adalah dengan cara seksual atau yang dikenal dengan nama generatif. Nanti untuk lebih jelasnya silakan lihat slide yang Ibu tampilkan di bawah ini, dan nanti insya Allah mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman anak kelas 9 yang Ibu cintai. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, baik secara generatif maupun vegetatif. Oke teman-teman, pada slide berikutnya kalian bisa lihat bahwa pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan serta manusia ini ada dua hal, yaitu secara vegetatif, aseksual, atau secara tak kawin, dan juga secara generatif atau secara seksual atau secara kawin, di mana ketika seksual ini yang terjadi, maka dia akan melibatkan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara kalau aseksual, dia tidak melibatkan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin. Oke, teman-teman, di perkembangbiakan tanaman ini ada yang pertama adalah secara aseksual. Aseksual itu secara vegetatif atau tanpa melalui peleburan sel jantan dan sel betina. Aseksual ini terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Yang kedua adalah secara seksual. Seksual itu adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Nanti akan kita bahas kalau pada tanaman itu biasanya melalui proses penyerbukan. Baiklah teman-teman, di perkembangbiakan secara aseksual atau yang lebih dikenal dengan vegetatif, maka perbanyakan itu tanpa melibatkan peleburan antara sel jantan dan sel betina. Maka hasil dari anakan yang diperoleh oleh perkembangbiakan secara vegetatif ini biasanya dia secara genetik identik dengan tetuanya. Artinya biasanya sifat-sifatnya akan cenderung sama dengan induknya. Oke, untuk lebih jelasnya perbanyakan secara vegetatif pada tumbuhan, kalian bisa lihat di sini, bisa dengan menggunakan bagian organ dari tumbuhan itu bisa berupa umbi lapis, umbi akar, stek, bisa stek daun, bisa stek batang atau rizoma. Contohnya di sini disebutkan pada tumbuhan tebu, ubi jalar, kentang, bawang, dan jahe. Sementara untuk individu hasil perkembangbiakan vegetatif yang non-alami atau dengan bantuan manusia itu bentuknya adalah bisa melalui stek, sambung, okulasi, merunduk, dan cangkok. Untuk lebih jelasnya di slide berikutnya ya. Teman-teman, pada alat perkembangbiakan vegetatif alami ini adalah alat perkembangbiakan dengan cara tak kawin. Jadi kalian bisa lihat masing-masing ini adalah alat perkembangbiakan. Misalnya pada umbi akar. Umbi akar ini contohnya pada singkong. Kemudian ada juga yang menggunakan rizom. Rizom ini bisa pada kunyit. Kemudian umbi lapis, contohnya ini pada bawang merah. Kemudian umbi batang, ini contohnya pada kentang. Kemudian ini ada lagi dengan spora, itu dengan menggunakan pada tanaman suplir. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini adalah dengan bantuan manusia. Itu bisa dilakukan dengan cara mencangkok. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian okulasi itu dengan cara menambahkan tunas ya pada bagian batang tanaman. Kemudian dengan cara menyambung ini memotong bagian tunas, kemudian ditempelkan dengan tunas yang lain dari tanaman yang sejenis. Kemudian yang berikutnya dengan cara stek batang, itu dengan memotong batang dan kemudian menancapkan ke dalam tanah. Terakhir adalah dengan merunduk. Merunduk adalah membengkokkan tanaman, kemudian ditutup dengan tanah pada bagian atasnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas proses perkawinan pada tanaman. Jadi proses perkawinan pada tanaman secara generatif ini dikenal dengan nama penyerbukan.
Nah, penyerbukan ini sendiri meliputi organ pada tanaman. Organnya ada dua, yaitu putik dan benang sari. Putik adalah organ reproduksi betina, sementara benang sari adalah organ reproduksi jantan. Nah, proses perkawinannya dikenal dengan nama penyerbukan. Jadi, jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Dan ini biasanya terjadi pada tanaman-tanaman yang memiliki bunga. Lanjut, oke teman-teman, kita lanjut untuk perkembangbiakan pada hewan. Ini ada beberapa cara. Yang pertama, membelah diri dan tunas. Membelah diri dan tunas ini adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual pada hewan. Kemudian yang berikutnya adalah beranak, bertelur, kemudian beranak dan bertelur yang dikenal dengan nama ovovivipar. Sebenarnya masih ada satu lagi yang secara alami, itu adalah dengan cara memotong bagian tubuhnya atau dikenal dengan nama fragmentasi. Oke teman-teman, bisa kita lihat perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini meliputi 3 cara. Yang pertama dengan cara membelah diri, ini contohnya pada amoeba. Yang berikutnya dengan cara fragmentasi, memotong bagian tubuh, ini terjadi pada cacing planaria. Ini bisa dilihat ketika tubuhnya bisa dipotong menjadi beberapa bagian, dan beberapa bagian itu akan menjadi makhluk yang baru. Mau dipotong 2, 3, 4, sejumlah itulah makhluk baru yang akan terbentuk pada cacing planaria. Yang berikutnya menggunakan tunas. Tunas ini pada jenis hewan hidra. Jadi dia tumbuh tunas di bagian tubuhnya, kemudian akhirnya tunas itu terlepas dan menjadi individu. Oke teman-teman, yang terakhir adalah pembahasan mengenai perkembangbiakan secara kawin yang terjadi pada hewan, baik secara internal maupun eksternal. Kalian bisa lihat di sini perkembangbiakannya dilakukan dengan cara bertelur atau dikenal dengan nama ovipar. Contohnya pada ikan, burung, ayam, dan lain-lain. Berikutnya perkembangbiakan dengan cara beranak, biasanya terjadi pada hewan jenis mamalia, pada kucing, sapi, lumba-lumba. Kemudian yang terakhir adalah ovovivipar, gabungan antara bertelur sekaligus melahirkan, terjadi pada ular, kadal, dan platypus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Tetap semangat untuk bisa lebih baik dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.